Oke, jadi plus 1, kita enter. Nah, ini posisi masih tetap karena dia tidak menemukan titik di sininya di atasnya. Tapi kalau saya tarik ke sini, oke, set. Oke, jadi dia akan menemukan angka 1, maka dia plus 1 jadi 2. Go, 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 yo. Oke, Assalamualaikum, hari ini kita coba bahas gimana caranya bikin atau membuat nomor urut secara outline ya. Jadi outline itu misalkan di sini adalah 1.1. Nah, ini kan 1.1 masih kelompok Samsung, berarti nanti 1.2. Kemudian nanti 1.3, kemudian di sini karena di sini kan berbeda produknya, maka di sini adalah kelompoknya 2.1 gitu ya. Kemudian di sini kalau beda lagi jadi 3. Nah, urutannya kalau misalnya di sini pivotnya ada tifenya berarti nanti 3.1, ini 3.2 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau misalnya datanya banyak itu kita tidak mungkin untuk membuat seperti ini karena kalau misalnya ada perubahan di sini ini juga harus ikut ya. Kalau kalian rubah lagi maka itu akan kemungkinan ada kesalahan. Sehingga di sini kita bisa menggunakan formula ya. Oke. Jadi formulanya seperti apa atau rumusnya seperti apa, yaitu yang pertama, oh ya, ini formula ini nanti akan banyak sekali formula ya, sekitar ya ada beberapa ya. Sekitar 5 lebih mungkin ya, atau 3 lebih yang nanti akan kita gunakan untuk membuat nomor outline ya, numbering atau numbering secara outline. Oke, yang pertama kita akan hitung dulu di sini kriteria-kriteria yang kalau ada data di sini berarti nanti kita akan gunakan hitung jumlahnya. Misalkan di sini Samsung, nanti jumlahnya berapa gitu ya. Oke, yang pertama kita gunakan rumus count A aja dulu. Count A itu menghitung dengan nilai value ya. Jadi sesuai dengan value-nya. Count A dari sel ini sampai dengan sini. Oke. Nah, yang ini nanti kita kunci saja seperti ini F4. Nanti kalau misalnya yang kedua itu nanti urutannya adalah atau selnya B4 sampai B17 ya. Nah, tapi di sini karena di sini akan diurutkan ke bawah, maka di sini tidak perlu untuk B17, nanti juga akan B17 sendiri ya. Jadi kita ngambil ke sini saja. Nah, jadi B3 sampai B3 ya. Oke, kalau sudah kita enter saja, maka dia nilainya adalah 1. Oke, kalau kita tarik sini dia masih 1, kalau kita tarik masih 1. Kalau kita tarik semua di sini, ini ada, kalau berbeda maka dia 2. Kemudian kalau ini juga berbeda maka dia akan 3 dan seterusnya. Ini ada lagi maka dia 4. Kalau misalkan Nokia tidak ada maka dia ikut menjadi 3 semua kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah membuat seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita tambahkan titik ya. Jadi kan 1.1, 1.2 gitu kan. Oke, yang kedua rumusnya adalah kita tambahkan titik saja, yaitu dengan karakter seperti ini saja, cukup kayak gini ya. Kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 1 titik gitu kan. Ya, coba kita tarik. Nah, seperti ini hasilnya ya. 1 titik, 1 titik, 1 titik, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, kita akan coba di sini karena di sini kan ada 1.2, 1.3. Nah, misalnya untuk yang satu ini, nah untuk yang ada data ini itu kita tambahkan dengan 1 jadi tidak berubah, tetapi kalau 2 nanti kita tambahkan ya. Nah, maka di sini kita gunakan setelah fungsi ini kita gunakan fungsi if ya. Oke, if. Nah, di sini kan if di sini sel B3, di sini sel B3 ya. If B3 itu tidak kosong. Oke, tidak kosong ya. Kosong itu karakternya 2 string seperti ini ya. Maka nilainya adalah 1. Maka nilainya 1. Yang lainnya kita kosongin aja dulu ya, seperti ini. Coba kita enter, nanti muncul seperti ini, kita yes saja. Oke. Maka di hasilnya 1.1 ya. Oke, kita tarik seperti ini, seret. Oke, di sini kan 1.1, 1.0 ini masih 0 ya karena tidak, kalau ininya kan kosong maka nilainya 0 kan seperti ini. Nah, ini kan kalau misalkan tidak kosong berarti nilainya 1. Kalau misalkan kosong berarti nilainya adalah 0. Oke, jadi ini kan kosong maka nilai 0. Ini kosong nilainya 0, ini ada nilainya 1 dan ini ada nilai 1 dan seterusnya seperti ini. Oke, kalau sudah dapat kayak gini, langkah berikutnya yaitu kita coba akalin, yaitu yang di atas sel yang ini karena di sini kan
Yang kedua yang berubah ya, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang baris pertama itu tidak berubah 1.1 karena di sini kan ada. Ini juga ada, maka tidak berubah satunya. Ini satunya tidak berubah karena di sini ada. Nah, kalau yang berubah itu karena kalau di sini tidak ada maka kosong semua. Nah, kalau sudah kayak gini kita coba akalin, yaitu tambahkan yang 0 ini ya. Yang 0 ini kita gunakan fungsi mid saja. Kenapa fungsi mid? Karena kita akan mengetahui titiknya berada di posisi keberapa gitu ya. Jadi kita tambahkan fungsi mid seperti ini. Lalu kita ambil midnya, yaitu yang di sini, yang atasnya kan. Nah, karena di sini kan masih tetap nih yang atasnya ini, dia akan mengetahui di baris kedua ya. Kalau yang atasnya tetap, maka yang kedua itu kita gunakan fungsi mid. Oke, teksnya yang ini. Kemudian kalau sudah kayak gini, coba kita hitung midnya, yaitu titik itu berada di posisi setara yang kedua ya. Ini kan 1, 2. Nah, ini karakter yang kedua. Titik itu berada di posisi karakter kedua. Oke, jadi mid C2,2. Kemudian di sini jumlah karakternya adalah 1. Karena karakter titik itu kan cuma 1 aja ya. Dan ini posisinya berada di karakter kedua, itu fungsi mid ya. Jika kalian untuk belajar fungsi mid, buka lagi video tutorial di channel ini karena di situ saya sudah bahas secara detail ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal di enter saja. Enter. Nanti muncul seperti ini, tinggal yes saja. Oke, jadi posisi masih tetap ya 1.1. Kalau kita tarik seperti ini, jreng. Nah, yang kosong sudah berubah menjadi titik ya. Oke, kalau sudah kayak gini, yang ini kan masih tetap, ini masih tetap, ini tetap, ini juga tetap karena di sini ada datanya. Nah, kalau sudah kayak gini, fungsi titik ini yaitu kita akan menambahkan dengan fungsi find ya. Oke, jadi di sini C2,2. Yang duanya ini, yang 2 ini, 2 ini kita akan menemukan find-nya kayak di sini. Jadi yang 2 ini atau star number, karena di sini kan ada, misalkan ada, kalau ada angka 10 berarti kan karakternya 2 digit ya. Tapi kalau misalkan 1 sampai 9 karakternya 1 digit, maka dia posisinya di kedua. Nah, untuk itu kita akan find dari fungsi mid ini kan ditemukan karakter titik seperti ini kan. Maka kita akan gunakan fungsi find saja. Find seperti ini. Nah, find ini yaitu kita ngambil tadi yang dicarinya adalah karakter titik. Seperti ini kan. Kayak titik ini find juga sudah pernah saya bahas ya. Kemudian titik koma. Nah, find yang mana? Data yang di sini kan di atasnya. Karena kita kan mencari yang baris kedua ini. Nah, kita atasnya. Kalau misalnya kita tarik rumusnya, dia akan memfind di atasnya ini ya. Kalau kita tarik di sini berarti atasnya yang ini. Oke. C2. Lalu kalau sudah kayak gini, ini nanti plus 1. Kenapa tambah 1? Karena dia kalau di sini atasnya 1, maka di sini ada 2 ya. Kecuali kalau ini ada masih tetap 1 ya, sesuai dengan formula yang sebelumnya. Nah, seperti ini nih. Kalau misalnya ini 3, di sini adalah ditemukan find titik, maka dia tambahkan 1, maka di sini hasilnya adalah 3.2. Nah, kalau misalnya rumus di bawah berarti tambah 1, ini 2 berarti jadi 3.3 kayak gitu ya. Maka di sini plus 1. Oke. Kalau sudah kayak gini kita coba enter lagi. Nah, masih 1.1. Coba kita tarik seret. Jreng. Oke, jadi dia kembali ya 1. Ini tambah 1 ya. Kemudian ini masih 1 semua, kembali lagi ke formula awal, tapi ini sudah mendekati ke formula atau rumus dinamis. Maka langkah berikutnya posisi 1 ini kita hitung untuk nilai ininya ya, nilai mid dari jumlah karakter ya, atau number char. Nah, number karakter ini kita gunakan fungsi len saja. Len itu adalah untuk menentukan menjumlahkan karakter ya. Kita gunakan fungsi len seperti ini. Oke, len dari mana? Len dari atasnya ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita tutup kurung. Oke, kita tutup kurung dan tambahkan 1 dari mid ini. Nah, di sini berarti posisinya ya. Value if false. Jadi ini len C2 itu adalah value if false dari find ya. Oke, ini kan find tutup, kemudian nanti ini untuk
karakter rumus find titik C2 plus 1 len itu adalah value if false. Maka di sini kita tambahkan 1. Oke. Jadi kalau ini 1, nanti di sini akan 2. Oke, di sini 1. Nah, kalau di sini 2, maka dia akan 3. Oke, jadi plus 1. Kita enter. Nah, ini posisi masih tetap karena dia tidak menemukan titik di sininya di atasnya. Tapi kalau saya tarik ke sini, oke, set. Oke, jadi dia akan menemukan angka 1, maka dia plus 1 jadi 2. Ini tidak menemukan angka 1 karena di sini kan di atasnya 2, maka dia masih plus 1. Nah, kalau sini menemukan angka 1, maka dia nilainya adalah tetap. Oke, jadi 1, 1, 2, 3, 4 dan 4.1 sampai 4.7. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah hasil akhirnya. Kalau kalian misalkan hapus ini, nah ini akan berlanjut nomor outline, nomornya outline-nya ya. Jadi 34, 35 dan seterusnya. Kalau di sini ada beda Nokia, maka kita buat di sini Nokia. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, saya kira ini kalau di Microsoft Word itu sangat mudah sekali ya. Tinggal tab, outline tab, kita pilih format outline-nya, kemudian kita bisa tab, kemudian kita tentukan start numbering dan seterusnya. Kalau di Excel ya, karena di Excel itu kan untuk mengolah data tabel, kemudian data angka, pengolahan data-data lainnya ya, statistik dan sebagainya, itu ya harus kita menggunakan formula ya, seperti ini. Oke, jadi semua program misalkan ada Excel, ada Word, ada kekurangan, ada kelebihannya, dan ya tergantung fungsinya, pemakaiannya, tujuannya untuk apa gitu ya. Oke, saya kira ini aja video singkatnya. Semoga aja video bermanfaat dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.